Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Khotbah yang saya persiapkan pada sore hari ini saya beri tema Kenal Allah, Kenal Diri, Tahu Diri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sombong selalu dikalahkan dengan orang yang rendah hati. Mungkin tidak segera, tapi katanya pasti. Ini adalah sebuah kalimat bijak yang mengingatkan kepada orang-orang yang seringkali berlaku sombong, berlaku tinggi hati, angkuh, bahwa sekali waktu dia akan dikalahkan oleh orang yang rendah hati. Saudara, orang yang sombong seringkali merendahkan orang lain, seringkali dia menyalahkan orang lain. Karena dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling baik, orang yang paling benar. Namun sekali lagi saudara ingat bahwa orang yang sombong itu sekali waktu akan kena batunya. Saudara, satu kali ada seorang wanita sedang menunggu di bandara. Ini terjadi pada malam hari, dia sedang menunggu jadwal keberangkatannya yang cukup lama. Karena dia melihat waktunya masih panjang, kemudian dia pergi ke salah satu toko yang ada di bandara. Dia membeli sebungkus kue dan sebuah buku. Kemudian dia mencari tempat duduk dan mulai duduk sambil membaca, sambil memakan kuenya. Saudara, ketika dia sedang membaca dan mengambil kue yang dia taruh di samping tempat duduknya, tiba-tiba dia terkejut karena ada seorang lelaki yang duduk tidak jauh dari tempatnya, mengambil juga kue yang ada di antara mereka berdua. Saudara, dia begitu terkejut kenapa laki-laki ini begitu lancang mengambil kuenya tanpa permisi terlebih dahulu. Saudara, dia hanya mengabaikan karena dia tidak mau cari gara-gara, dia diam dan terus membaca bukunya itu. Sambil sekali-sekali mengambil kuenya. Namun saudara, ketika dia mulai mengambil kuenya lagi, si laki-laki yang duduk di sebelahnya dia kemudian mengambil lagi kue itu. Dan tanpa merasa malu, laki-laki ini tersenyum kepada wanita ini ketika si wanita ini melihat lelaki ini. Saudara, kemudian dia makin kesal. Dia makin kesal dan dalam hatinya kemudian dia berpikir, untung saya orang baik. Kalau saya bukan orang baik, pasti saya sudah tonjok laki-laki pencuri kue ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak lama kemudian ada pengumuman bahwa keberangkatannya akan segera dilakukan. Si wanita ini kemudian segera membereskan barang-barangnya dia dan kemudian dia masuk ke dalam pesawat. Saudara, ketika dia duduk di tempat duduknya di dalam pesawat, dia kemudian mencari-cari buku yang tadi hampir selesai dibaca. Ketika dia sedang mencari-cari buku yang tadi dibaca, tiba-tiba dia menjadi terkejut karena dia melihat kantong kue yang dia beli tadi ada masih utuh di dalam tasnya. Setelah kemudian dia jadi berpikir, kalau begitu kue yang saya makan tadi itu milik lelaki itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pencuri kue ini bukankah sering kali terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan sebagai orang-orang yang percaya, bukan? Kita sering kali berprasangka buruk, berprasangka tidak baik kepada seseorang dengan memakai kacamata kita. Kita mulai menganggap seseorang itu adalah orang berdosa, orang tidak baik, orang yang jahat di mata kita dan lain sebagainya. Dan kita seringkali berprasangka buruk terhadap mereka. Kita seringkali menuduh orang lainlah yang salah, orang lainlah yang berdosa, dan orang lainlah yang harus bertobat, bukan saya. Saudara, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. LAI memberi judul perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai.
Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan yang ditulis atau disampaikan oleh Tuhan Yesus secara khusus ingin menegur dan menemplak orang-orang yang merasa dirinya angkuh, orang-orang yang merasa dirinya tinggi hati, lebih baik, bukan merasa ya, orang-orang yang tinggi hati, yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, yang sombong secara rohani, dan sekaligus memberikan penghiburan kepada golongan orang-orang yang melakukan aib, yang kemudian dengan rendah hati datang di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosanya dan bertobat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pengajarannya Tuhan Yesus pernah menasihati para pendengarnya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik. Mereka suka berdiri di dalam bait suci, di tikungan-tikungan jalan, dan mengucapkan doa-doanya supaya didengar oleh orang banyak dan kemudian dipuji-puji. Saudara-saudara, siapa yang dimaksud dengan orang munafik di sini? Ya, saya percaya kalau kita sudah menjadi orang Kristen cukup lama, kita tahu bahwa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan orang munafik di sini adalah orang-orang Farisi. Namun saudara tahukah saudara-saudara siapa orang Farisi ini sebenarnya? Saudara, sepanjang kita menjadi orang Kristen, yang kita tahu saudara ya, yang kita tahu bahwa orang Farisi ini adalah orang-orang yang tidak baik. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang selalu berseberangan dengan Tuhan Yesus, yang selalu bertentangan dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan sering mengecam mereka. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kalau kita cari tahu siapa orang Farisi ini sebenarnya, kita terkagum-kagum tentang apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini. Saudara, orang Farisi ini adalah sekelompok orang yang sangat luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang fanatik menjalankan hukum Taurat dan melakukan adat istiadat Yahudi. Bahkan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di abad-abad pertama Masehi, orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang sangat berjasa bagi orang Israel. Kenapa saudara-saudara mereka sangat berjasa? Karena mereka itu sangat gigih dan sangat baik dalam menafsir kitab suci. Dan mereka juga adalah orang-orang yang suka menyelidiki kitab suci, menulis begitu banyak komentari. Dan bahkan saudara, mereka adalah orang-orang yang dengan gigih, dengan rajinnya pergi ke rumah-rumah orang-orang Yahudi. Mereka menjelaskan, mereka mengajar hukum Taurat, kitab Mazmur, dan kitab Yesaya. Saudara, bahkan kalau kita melihat, kita cari sekali lagi dibandingkan dengan orang-orang Saduki, ya di mereka itu ada 3 kelompok pemuka agama, orang Saduki, orang Farisi, dan ahli Taurat. Nah, dibandingkan dengan orang-orang Saduki ini, orang-orang Farisi ini lebih merakyat. Bahkan mereka lebih disukai oleh rakyat-rakyat kecil. Dan kalau kita baca tadi, benar-benar menyimak doa-doa yang disampaikan oleh orang Farisi ini, mereka benar-benar melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Ya, mereka dikatakan sangat rajin beribadah, hafal isi kitab suci,
Dan sekali lagi mereka berpuasa 2 kali seminggu dan mereka memberikan perpuluhan dari hasil yang mereka peroleh. Dengan tepat, dengan benar. Saudara-saudara, bukankah ini suatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi? Dan harusnya kita angkat jempol untuk mereka. Saudara, bahkan saya seorang hamba Tuhan pun tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Namun saudara, kenapa Tuhan Yesus kemudian menegur orang Farisi ini? Kemudian mencela orang Farisi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini hanya untuk pamer kepada orang lain. Apa yang dia lakukan tidak keluar dari hatinya yang jujur, hatinya yang tulus. Dia lakukan semua ini dengan penuh kemunafikan. Orang-orang Farisi ini atau orang Farisi ini sangat angkuh. Dia selalu merasa dirinya benar. Dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Dan bahkan kemudian dia menghina orang-orang lain yang dia rasa tidak sebaik apa yang dia lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata dia hanya ingin memberitahukan kepada Allah siapa dirinya. Dia hanya ingin memberitahukan tentang kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Dan sebenarnya sekali lagi apa yang dia lakukan itu hanya untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang baik. Saudara-saudara, sikap sebaliknya ditunjukkan oleh pemungut cukai. Dengan rendah hati dan penuh penyesalan di hadapan Tuhan, dia datang dan Alkitab mencatat dengan jelas, dia tidak berani untuk melihat ke langit, dia tidak berani untuk menengadah ke atas, bahkan dia kemudian memukul-mukul dirinya dan mengakui kesalahannya. Dia mengakui dirinya sebagai orang yang berdosa. Saudara, mari kita perhatikan kata atau ungkapan aku orang berdosa di bagian ini. Saudara, di sini ungkapan ini sangat penting. Mari kita lihat baik-baik. Ini penting karena dia memandang dirinya bukan sebagai salah satu dari antara orang-orang berdosa. Di mana dia kemudian bisa memberikan pembenaran dirinya. Bukankah yang berdosa bukan hanya saya sendiri? Ada banyak orang juga melakukan yang sama seperti yang dia lakukan. Dan dia mungkin bisa meminta toleransi kepada Allah. Tapi yang itu tidak dilakukan, saudara-saudara. Dengan yakinnya, dengan penuh kerendahan hati, dia mengatakan aku orang berdosa. Saudara, pemungut cukai ini benar-benar menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Bukan di antara orang berdosa, tapi dia adalah orang yang berdosa. Dan dia katakan dengan penuh penyesalan, dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini merefleksikan satu kebenaran kepada kita. Bahwa orang yang merasa dirinya benar, sesungguhnya tidak mengenal dan mempercayai Allah. Dia merasa bahwa dia terlalu baik. Dia terlalu yakin bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah suatu kebenaran. Ya, dia tidak butuh pertobatan, dia tidak butuh Tuhan, dia tidak butuh siapa-siapa. Dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap sombong rohani seringkali menjadi bagian dalam keseharian kita, bukan? Sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Meskipun kita mengira kita tidak pernah melakukannya, enggak. Saudara, ada orang yang kalau kita tanya, kamu berdosa? Enggak, saya merasa saya baik-baik saja. Saya tidak pernah melakukan dosa. Saudara, ada orang-orang yang seperti itu. Yang merasa bahwa dia fine-fine saja. Dia oke saja. Tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh orang lain. Saudara, ketika kita mendengar ada orang yang melakukan kejahatan ini atau itu. Ketika kita mendengar ada orang yang selingkuh dan kemudian tertangkap. Ada orang yang bercerai, ada orang yang ketahuan melakukan dosa atau kejahatan tertentu. Kita seolah-olah merasa prihatin. Dan tanpa sadar seringkali kita mengatakan untung saya tidak seperti dia. Saudara, bukankah itu yang seringkali kita lakukan? Saudara, ketika ada kasus video syuri, ketahuan seorang artis bernama GA. Ada begitu banyak orang kemudian menghujat dia, mencemooh dia. Seakan-akan orang itu lebih baik daripada si GA ini. Kita tidak tahu, saudara. Saya juga tidak tahu apakah ada di antara saudara yang kemudian menjudge dia, menghakimi dia.
tidak layak menjadi public figure dan lain sebagainya. Dan kita tidak tahu itu sudah 3 tahun berlangsung dan mungkin dia sudah bertobat. Ya, dia menyadari kesalahannya, tapi begitu banyak orang yang kemudian menghakimi dia. Saudara, sadar atau tidak sadar, bukankah kita seringkali melakukan tindakan kejahatan yang kecil-kecilan? Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, kita melakukan itu dan kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah dosa dan mendukakan hati Tuhan. Sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang pegawai negeri, saudara, ketika kita menitip absen kepada teman kita, kepada orang lain, bukankah itu juga satu dosa yang kita lakukan? Yang kita tidak sadar bahwa itu, bukan tidak sadar, kita mungkin pura-pura tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa yang kita lakukan. Ketika ada istri yang kemudian menghabiskan uang belanja yang diberikan oleh suaminya cukup besar. Saudara, kemudian dia menyembunyikan yang sebenarnya dia lakukan dengan alasan barang-barang sekarang naik dan lain sebagainya. Padahal di situ dia ada selipkan membeli satu barang yang cukup mahal dan dia tidak memberitahukan kepada suaminya. Bukankah itu dosa, saudara? Saudara, ketika kita berbelanja atau kita naik angkot, kemudian ada kasir atau sopir salah mengembalikan uang kepada kita, mengembalikan lebih daripada yang seharusnya dikembalikan kepada kita. Dan kemudian kita diam-diam, saudara. Apakah itu juga bukan dosa yang kita lakukan? Dan kadang-kala kita bilang, ya bukan kita yang salah kok, dia yang salah, kasih pulang. Kita kan tidak minta. Bukankah ada yang seperti itu? Tadi saudara saya katakan tadi malam, waktu saya print khotbah saya ini, anak saya yang print gitu kan. Terus dia mungkin lihat ini apa yang saya tulis ini. Terus dia bilang begini, aduh itu saya mami. Ya, waktu dia masih kos di Surabaya, saudara, anak kos itu suka beli telur gitu ya. Dia juga satu kali katanya beli telur. Kemudian setelah pulang dia lihat, ini kasir salah tulis. Dia beli 10 butir telur dan di situ hanya ditulis beli 1 butir telur. Terus saya tanya, terus kamu kembalikan? Enggak, malas, udah di kos mau balik lagi jauh katanya. Saudara, bukankah kita seringkali merasa, yang salah kan bukan kita, dia yang salah. Siapa suruh dia enggak hati-hati. Dan masih ada banyak lagi, saudara, ketika kita beli beli pulsa kepada teman kita anggap cuma 5.000, cuma 10.000. Dan kita tidak ganti-ganti uang tersebut. Kita merasa, dia kok orang kaya, enggak apa-apa bagi dia 5.000 itu kecil. Saudara, hutang tetap hutang dan harusnya kita membayarnya. Dan ada masih banyak lagi dosa-dosa yang kita lakukan, dan saya yakin saudara ketika mendengarkan firman Tuhan ini, sebagaimana saya ketika saya membuat khotbah ini, kemudian terpampang dosa-dosa yang seringkali juga saya lakukan, yang saya pikir saya baik-baik saja. Saudara, ketika kita menyembunyikan sesuatu yang seharusnya kita katakan. Saudara, kadang-kadang saya suka ke suami saya, ke Musa Samgar. Bukan dia tidak pernah berbuat dosa. Saudara, kadang-kala saya suka bilang jangan terlalu jujur, jangan terlalu polos. Saya suka bilang begitu. Gitu. Bukankah ketika kamu sudah mengatakan sebagian, kamu tidak berdosa, tidak berdusta. Tidak usah katakan semualah. Saudara, itu yang bukankah seringkali kita lakukan dan kita anggap biasa-biasa saja. Saudara, hal itu terus mengingatkan saya. Dan saya merasa betapa tidak layaknya saya. Saya tidak lebih baik dari orang Farisi yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Saya tidak lebih baik dari orang Farisi yang melakukan hukum Taurat dengan baik. Ya, dia tidak melakukan dosa-dosa yang lain yang seperti dilakukan oleh saya, saudara. Tapi Tuhan mencelah dia. Tuhan mengecam dia sebagai orang yang tidak layak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lupa bahwa dosa tetap dosa. Saudara, ketika kita mulai memilah-milah, memisah-misahkan, ini cuma dosa kecil, cuma begitu, biasa kok. Sebagai teman biasa kita, biasa begini, enggak apa-apa. Kita seringkali melakukan itu ketika kita memilah-milah dosa besar dan dosa kecil. Saudara, itu menunjukkan bahwa kita sendiri tidak mengenal Allah. Bahwa Allah itu adalah Allah yang maha melihat. Allah itu adalah Allah yang maha mengetahui. Bahkan firman Tuhan mengatakan ketika kita baru merencanakan, baru ada di dalam pikiran belum melakukan, Tuhan sudah tahu bahwa itu
adalah dosa yang kita lakukan. Apalagi kalau kita sudah melakukan dosa itu. Dan lebih parahnya saudara, kita sering kali menghakimi orang lain tidak lebih baik dari kita. Mereka orang yang lebih berdosa dari kita. Dan kita lebih layak untuk menjadi apa-apa. Saudara, bukankah di hadapan Allah semua orang sama, yaitu kita adalah orang berdosa dan kita perlu bertobat. Tapi kita seringkali tidak menyadari bahwa kita perlu untuk bertobat. Saudara, William Barclay mengatakan bahwa tidak diragukan, tidak diragukan bahwa segala sesuatu yang dikatakan oleh orang Farisi di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah benar. Dia benar-benar berpuasa 1 minggu 2 kali. Dia benar-benar memberikan persembahan. Dia tidak sama dengan orang lain. Dia tidak sama dengan pemungut cukai. Tidak diragukan lagi, mungkin benar, kata William Barclay. Tetapi persoalannya bukanlah adakah aku lebih baik dari orang-orang yang lain. Pertanyaannya adalah apakah aku sebaik Allah. Saudara, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena persoalannya bukan di situ. Kalau kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan merasa bahwa kita lebih baik, kita lebih layak, kita lebih benar. Tapi pertanyaannya katanya, adakah aku sebaik Allah? Saudara-saudara, setelah dia menuliskan kata-kata ini, kemudian dia menceritakan kisah perjalanannya ketika dari Skotlandia dia pergi ke Inggris dengan naik kereta api. Saudara, pada waktu dia melewati satu kota, dia melihat ada sebuah pondok kecil yang berwarna putih, berkilauan dan gemerlapan. Dia mengagumi, begitu bagus, begitu putih bersih pondok kecil itu. Saudara, dan kemudian beberapa waktu kemudian dia pulang kembali ke Skotlandia melewati tempat itu. Pada waktu itu salju sudah mulai turun, saudara-saudara. Dan ketika dia melewati pondok putih kecil itu, dia bilang, pondok itu tidak kelihatan putih lagi. Tapi putihnya itu menjadi kelihatan redup dan kotor dan hampir-hampir kelihatan berwarna kelabu. Dibandingkan dengan putihnya salju yang jatuh pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya sangat bergantung dengan siapa kita membandingkan diri kita. Kalau kita membandingkan dengan orang lain, sekali lagi mungkin kita akan merasa kita lebih baik. Kita lebih benar. Kita lebih dari mereka dan kita lebih layak. Namun kalau kita menempatkan hidup kita di samping kehidupan Yesus dan kekudusan Allah, saudara, kita akan mendapati siapa kita sebenarnya. Tidak ada satupun yang dapat kita banggakan dari diri kita. Dan satu-satunya yang seharusnya dapat kita katakan adalah, biarlah Tuhan berbelas kasihan kepada aku orang berdosa ini. Saudara, mari melalui perumpamaan hari ini. Di hari yang ke-10 di tahun 2021. Kita rekomitmen lagi di hadapan Tuhan. Mari melalui bagian firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Kita belajar 2 hal. Yang pertama, mari saudara kita belajar mengenal Allah dengan benar. Mengenal Allah dengan benar bukan sekedar, oh saya tahu, saya dengar dari khotbah bahwa Allah itu sekali lagi maha kasih, maha baik, ya, maha adil, maha tahu, maha melihat dan lain sebagainya. Saya tahu, tapi saya tahu hanya di dalam pikiran saya. Tapi mari kita belajar mengenal Allah dengan benar melalui pengalaman hidup kita sehari-hari. Ya, ketika kita melewati suka dan duka, keadaan yang menyenangkan, kurang menyenangkan, ketika kita berada dalam keadaan terpuruk. Ketika kita berada di dalam keadaan bergumul dengan masalah-masalah dan dosa-dosa yang kita lakukan. Mari saudara kita belajar untuk mengenal Allah. Bahwa Allah itu terlalu kudus dan suci. Kita tidak ada apa-apanya. Bila kita bandingkan juga dengan orang lain, kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak layak, kita orang berdosa. Kita seharusnya bertobat di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita belajar mengenal Allah. Bahwa Allah melihat sampai kedalaman hati kita yang paling dalam. Allah tahu lebih daripada orang lain. Pasangan kita, orang tua kita, atau siapa saja yang dekat dengan kita. Dia tahu, saudara. Yang kedua, kita perlu belajar untuk taat kepada Allah. Saudara, percuma kita mengenal Allah.
Kita belajar mengenal Allah kalau kita tidak pernah taat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kita cuma sekedar tahu, kita mengalami, tapi kita tidak mau taat melakukan firman Tuhan. Itu percuma, saudara. Oleh sebab itu mari kita belajar mengenal Allah dengan benar dan kita belajar untuk taat kepada Allah. Biarlah di dalam kehidupan kita mau sama-sama belajar menjadi orang yang mengenal Allah dengan baik. Dan ketika kita mengenal Allah dengan baik, dengan benar, maka kita bisa mengenal diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Dan ketika kita tahu diri kita menjadi orang-orang yang tahu diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, siapakah kami ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini? Firman Tuhan yang sudah sering kami dengar, tapi kami seringkali mengabaikan dalam kehidupan kami. Kami merasa kami orang yang baik-baik saja. Kami orang yang layak di hadapan Tuhan. Dan seringkali kami menganggap orang lain tidak layak. Kami seringkali merendahkan orang lain, menyalahkan orang lain. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Tolong kami di awal-awal tahun baru ini, kami boleh berkomitmen lagi di hadapan Tuhan. Kami tidak memikirkan lagi apa kata orang. Tapi kami boleh mencontoh meneladani pemungut cukai yang dengan hati hancur, dengan rendah hati datang di hadapan Tuhan. Mengakui setiap dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah ketika kami sudah diampuni oleh Tuhan, kami boleh belajar berjalan bersama-sama dengan Tuhan supaya kami tidak melakukan dosa yang sama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami bermohon kepadamu. Amin.